apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana kita menyusun kurikulum operasional PAUD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalimat yang selalu kita ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, di mana dengan ridhonya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu bersama-sama belajar dalam menyusun KWSP. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Yang saya hormati Ibu Tati dan Bapak Aziz selaku penilai Kecamatan Citep. Yang saya hormati Ibu Juwana selaku pembina dan pengasehat IGTKI Kecamatan Citep. Yang saya hormati Ibu Sumaya Sofia selaku Ketua IGTKI Kecamatan Citep, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru se-Kecamatan Citep. Izinkan saya sedikit berbagi tentang merancang kurikulum operasional PAUD. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bersama-sama menyusunnya dan bisa jadi panduan dalam pembelajaran di kelas. Baik, saya langsung saja, yaitu bagaimana caranya kita merancang kurikulum operasional. Ini saya ambil panduan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbudristek. Kata pengantar tidak perlu kita baca ya. Selanjutnya kalimat pemantik ya. Apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana kita menyusun kurikulum operasional PAUD. Yang pertama, apa sih kurikulum operasional PAUD? Apa sih Bu KWSP itu? Siapa yang tahu? KWSP adalah kurikulum. Ya, itu singkatannya. Pengertiannya. KWSP pengertiannya apa? Apa sih KWSP? Dulu Bu buka contekan. Perangkat apa? Belajar. Rangkaian membelajar. Bentar Bu, bentar. Bukan pembelajaran. Nggak Kontek apa ya kurikulum operasional? Ya pokoknya sebenarnya apa. Pokoknya yang dibikin setiap tahun gitu. Yang selalu diminta sama Pak Kepala Dinas buat kita tanganin gitu. Apa ayo? Belajar man. Pintar sih. Ulangi Bu, kesini Bu. Kesini Bu. Ayo Bu, megangin Bu, megangin. KWSP memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi setiap sekolah itu wajib Masih mode BOP bikin supaya apa? Supaya proses pembelajaran itu sudah sesuai dan terencana. Jadi merupakan pedoman dalam proses pembelajaran. Oke. Kemudian siapa yang membuat KWSP? Ayo siapa? Kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru. Mengapa harus bikin KWSP? Agar dapat tercapai tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih baik. Visi dan misi sekolah tercapai dengan baik. Ya. Dengan lebih baik. Jadi supaya memiliki panduan untuk mencapai visi misi dan tujuan sekolah. Kapan dibuatnya? Sebelum memulai tahun pelajaran baru. Sebelum mulai Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Bagaimana cara membuatnya? Disusun, diketik. Diskusi bersama seluruh pemangku ATM. Iya adalah ATM. ATM itu apa ATM? Amati
kecil. Nggak apa-apa, yang penting ada modifikasinya. Jangan tak kejiplak ganti nama ya. Nanti udah gitu atasnya udah ganti, bawahnya lupa lagi ganti namanya. Katanya dia pakai watermark yang gampang itu. Kalau pakai watermark mungkin ya pusingnya. Iya. Kalau udah ada watermark kan? Ya betul. Baik, kita langsung ke pengertian kurikulum operasional ya. Kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang dikembangkan sendiri ya. Jadi setiap sekolah wajib membuat sendiri ya, walaupun ATM tapi ada modifikasinya. Kemudian dalam pengembangannya satuan PAUD memiliki otonomi untuk menentukan kurikulum operasional sendiri dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan satuan PAUD dan tetap mengacu pada struktur minimum kurikulum yang ditentukan pemerintah. Jadi KOSP itu tetap harus sesuai standar minimum dari yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian kurikulum operasional satuan PAUD memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan satuan PAUD sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan PAUD dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Makanya setiap lembaga memiliki KOSP sendiri-sendiri karena kan peserta didiknya berbeda-beda. Kemudian satuan PAUD memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional. Jadi intinya ada struktur yang harus diikuti ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tetapi kita boleh menyesuaikan dengan karakteristik lembaga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Makanya kenapa harus ada perubahan-perubahan yang kita lakukan dalam pembuatan KOSP. Siapa yang merancang kurikulum? Kurikulum dirancang oleh satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, perwakilan orang tua, serta warga atau pemangku kepentingan di satuan pendidikan. Jadi bukan hanya kepala sekolah dan guru ya, orang tua juga harus dilibatkan. Yayasan misalnya ada negosiasi juga harus dilibatkan dalam penyelesaian KOSP ini. Kemudian kurikulum operasional satuan yang telah dirancang diketahui dan disetujui oleh pengawas dan dinas pendidikan ya. Seperti kita kan kalau sudah selesai dikumpulkan ke pengawas atau penilai, kemudian disahkan oleh dinas pendidikan. Selanjutnya, mengapa satuan perlu merancang kurikulum? Karena kurikulum merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mengatakan peserta didik memiliki kompetensi yang ditetapkan di akhir periode ya. Jadi kita harus membuat kurikulum itu supaya bisa mengatakan peserta didik memiliki kompetensi sesuai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kapan satuan PAUD perlu merancang kurikulum operasional? Satuan PAUD perlu merancang kurikulum operasional sebelum awal tahun pelajaran berlangsung seperti tadi Ibu sampaikan. Kemudian ada peninjauan jangka pendek dilakukan setiap semester atau setiap tahun setelah satuan PAUD melakukan proses pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional untuk melakukan pembelajaran pembelajaran yang baru atau lebih baik ya. Seperti kalau kami sekolah penggerak itu bahkan setiap bulan kita bisa mengubah kurikulumnya ya. Walaupun mungkin kurikulum yang asli mah tetap, tapi perubahan-perubahan itu di tampilan yang setiap bulannya karena kami selalu ada luka kaget, ada perubahan yang harus kami lakukan. Jadi kami berkesinambungan dalam melakukan peninjauan terhadap kurikulum. Kemudian peninjauan jangka panjang dilakukan 4-5 tahun setelah satuan PAUD melakukan proses pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional untuk melakukan kembali analisis konteks karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi, misi dan tujuan satuannya. Jadi untuk melakukan
melakukan analisis karakteristik, kemudian visi misi dan tujuan satuan itu dilakukan 4 atau 5 tahun sekali. Cuma karena kemarin kami setelah penggerak tahun kedua kami harus melakukan refleksi ya. Karena awal kan kita baru ingin ibaratnya ilmu kita baru ngawang-ngawang. Kemudian tahun kedua kita udah mulai agak paham. Jadi di tahun kedua kami melakukan revisi tentang visi misi dan Ada penyederhanaan ya. Penyederhanaan. Pokoknya Iya. Sederhanakan. perubahan yang signifikan misalnya, Ya. misalnya tiba-tiba di lingkungan itu yang tadinya sawah berubah jadi pabrik, otomatis kan harus dirubah analisis karakteristiknya. Betul. Jadi kalau ada perubahan signifikan kita langsung melakukan perubahan gitu. Jadi tidak mesti 4 atau 5 tahun. Itu idealnya 4-5 tahun, tetapi kalau emang setahun harus diubah ya nggak apa-apa gitu. Selanjutnya apa yang harus ada di KOSP ya? Yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan ya. Di mana karakteristik ini diambil dari analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan satuan. Kemudian yang termasuk dalamnya peserta didik, pendidik, lingkungan belajar, kemudian lingkungan sekitar, kemudian sosial budaya masyarakatnya seperti apa, kita tuangkan semua adalah karakteristik. Selanjutnya yang kedua, setelah kita melakukan analisis karakteristik adalah menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi yaitu sesuatu yang menggambarkan bahwa peserta didik adalah subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan dinilai dengan nilai-nilai yang dituju. Penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan pada nilai-nilai yang mengatakan peserta didik dapat mencapai kompetensi. Jadi visi itu adalah bagaimana capaian yang akan kita capai untuk peserta didik dalam jangka waktu 4-5 tahun atau lebih panjang juga bisa ya. Jadi merupakan sebuah impian lah. Visi itu adalah impian kita bagaimana bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka, yang bisa memberikan pembelajaran bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian misi yaitu menggambarkan cara sekolah mencapai visi dengan berpegang pada nilai-nilai yang dianggap penting dalam menjalankan misi. Jadi kalau misi itu caranya, kalau visi ada impiannya, misi ada cara menuju impian ya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan adalah dampak akhir kurikulum, gambaran pokok yang penting sesuai misi, strategi satuan PAUD untuk mencapai tujuan pendidikan, dan kompetensi karakteristik yang menjadi kekasan lulusan. Jadi tujuan adalah hasilnya seperti apa? Ada mimpi, ada cara, ada hasil. Itulah visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran berisi cara satuan PAUD mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Kemudian cara satuan PAUD mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian kompetensinya, di antaranya kegiatan wajib yang harus ada, termasuk jika ada kegiatan mulok atau sesuai kekasan sekolah, atau jika ada budaya satuan PAUD yang dibangun di satuan pendidikan tersebut. Jadi pengorganisasian pembelajaran yaitu apa sih yang akan kita lakukan selama 1 tahun. Misalnya di bulan Juli seperti apa pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian Agustus, September, Oktober sampai bulan Juni semua dirancang di perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu rencana pembelajaran. Dalam rancangan pembelajaran, sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ya. Jadi tadi kan pengorganisasian itu baru garis besarnya seperti apa, di Januari mau ngapain, Februari mau ngapain, kayak gitu ya. Juli, kayak Juli sampai Juni ya. Kemudian di rancangan pembelajaran adalah apa yang kita capai, capaian pembelajarannya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, kemudian alur tujuan pembelajarannya seperti apa. Selanjutnya yaitu apa yang harus ada di kolom pelaksana selanjutnya. Yang kelima yaitu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dalam kurikulum dijelaskan bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional
kepala satuan secara internal dan bertahap melakukan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional sesuai dengan kemampuan satuan PAROT ya. Di antaranya misalnya kegiatan IHT ya, kemudian coaching kepala sekolah kepada guru. Kalau misalnya juga ada coaching dari pendidik kepada sekolah. Kemudian misalnya melakukan kegiatan pelatihan, mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan instansi lain. Jadi itu dituangkan semua dalam program pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, termasuk juga penilaian kinerja guru ya, yang sekarang kita bisa kelola di PMM untuk pengelolaan kinerja guru. Selanjutnya yang terakhir yaitu lampiran. Di dalam lampiran yang terpenting yaitu berisi rencana pembelajaran dan referensi, landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Jadi di lampiran kita lampirkan modul ajar contohnya aja, misalnya modul ajar bulan Juli kita jadikan sebagai lampiran. Tidak perlu modul ajar selama 1 tahun ya. Kalau 1 tahun berapa tebelnya gitu kan, kalau seperti kita jadi cukup untuk modul ajar 1 bulan sebagai contoh. Modul ajar berisi tentang rencana pembelajaran, kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran yang akan kita gunakan, kemudian juga asesmen, format asesmen jangan lupa harus ada ya, karena sebelumnya biasanya cuma bikin modul aja kayak PPH udah, asesmennya tidak ada. Tapi kalau namanya modul aja itu bawahnya harus ada asesmennya, formatnya seperti apa. Sekarang untuk kurikulum kita guru dibebaskan menggunakan asesmen bentuk apapun. Jadi kalau dulu kan harus banyak, ada observasi, ada anekdot, ada hasil karya, ada checklist, ada apa lagi? Portofolio banyak. Kalau sekarang boleh dibebaskan, mau pilih salah satu dia boleh sesuai kebutuhan guru ya. Karena biar apa? Biar guru tidak terbebani oleh administrasi. Betul. Kebutuhan atau kemampuan? Kebutuhan lah. Ya. Kebutuhan. Kan kalau kemampuan itu kan tergantung orangnya juga mau maju apa enggak, Mau belajar atau enggak? mau belajar apa tidak ya. Kemudian sekarang kan ada asesmen yang mungkin bisa mencakup semua ya, semua penilaian bisa mencakup, yaitu dengan asesmen foto besari. Karena di foto besari ada observasinya ya, kemudian ada juga hasil karyanya. Kita tahu pencapaian pengembangan anaknya seperti apa, kemudian analisisnya apa, refleksinya apa, rencana tidak lanjut apa. Makanya kalau kita mau pakai pakai foto besari itu sudah lengkap ya, isinya sudah lengkap, jadi sudah mencakup semua asesmen yang dibutuhkan. Kendalanya itu aja kali Bu, alat device. Ya kendala kalau foto besar itu biasanya dokumentasi kan pakai handphone, nah guru tuh biasanya agak kesulitan itu. Ya, Yang ya mungkin nanti kan saya kebetulan sudah bisa gimana cara membuat foto besar yang gampang buat guru. Jadi memanfaatkan Google Form dikaitkan ke AutoCAD. Nanti kalau memang Ibu membutuhkan kita akan adakan pelatihan itu. Jadi si guru dan checklist nanti hasilnya foto besar. Habis modul ajar ya Bu, habis modul ajar, habis ini modul ajar, balik. Ya, kayak gitu ya. Jadi guru biar yang hadir ya. jadi biar guru kepasukan bisa hadir. Ya Iya, maksudnya maksudnya yang paling bisa. Iya, jadi biar apa? Biar ketika melakukan penilaian, Saya mah gurunya gampang. dua-duanya, saya Tinggal juga. checklist Guru selesai. sama kepala sekolah. Jadinya narasi. Padahal gurunya cuma checklist sampai hasilnya narasi. Kayak SD gitu, kayak SD. Ya, jadi dari hasil checklist nanti menghasilkan narasi. Kalau SD kan nilai, yang dimasukin nilai, nanti narasinya sendiri kalau SD. Selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum ya. Yang pertama yaitu berpusat kepada peserta didik. Jadi tujuan muara dari sebuah kurikulum adalah peserta didik. Kemudian yang kedua kontekstual, sesuai kenyataan ya. Kemudian yang ketiga esensial, yaitu merupakan sesuatu yang sangat penting dibutuhkan oleh peserta didik ya, dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat yaitu akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini yang terpenting ya, yang kelima, jangan sampai kurikulum operasional yang membuat hanya kepala Sekolah.
kemudian yang lain tidak tahu ya. Kalau mungkin konsepnya sudah dibuat kepala sekolah boleh, tapi tetap harus disosialisasikan kepada guru, orang tua murid dan yayasan. Jadi ketika mau pengesahan itu semuanya udah tahu kurikulum kita itu seperti ini. Mereka setuju. Misalnya kayak saya ya waktu dulu ya, kita ngadakan diskusi, ternyata orang tua bagus loh. Mereka lebih masuk, Bu, sebaiknya ini dimasukkan, sebaiknya ini tidak usah. Jadi mereka nggak akan diam ketika kita ada diskusi, mereka akan menyampaikan pendapatnya ya. Yang penting kita mewadahi ya, ada wadah diskusi untuk membahas KWSP ini ya. Kalau misalnya ibu-ibunya diam, dikasih pemantik lah biar mereka mengungkapkan pendapatnya, karena saya sudah merasakan luar biasa. Jadi kita jangan underestimate pada orang tua ya. Orang tua itu hebat-hebat, pemikirannya luar biasa. Kalau masukan dari mereka kita gunakan, insya Allah pembelajaran akan lebih baik. Itu di tahap mahir. Hah? Itu di tahap mahir. Untuk KWSP tahap mahir itu udah melibatkan semua pihak. Tapi Yeah. kalau yang kita kan ada tahap berkembang. Yang tahap siap dan berkembang mungkin masih ditentukan. Iya, makanya untuk yang sekarang kita kan bikin dulu. Ya untuk tahun berikutnya bisa naik gitu tahapnya. Kalau sekarang mungkin baru tahap berkembang, nanti terus menjadi tahap siap, kemudian tahun berikutnya menjadi tahap mahir gitu. Kalau PSP itu digenjot, Emang harus jadi baru masyarakat itu harus berlari gitu, dipaksa ya, kita berlarinya dipaksa. Jadi alhamdulillah dengan begitu awalnya kita dipaksa tapi jadi Diseret. emang perlu gitu coba mau dicicip. iya. Otak itu harus diajak. Emang iya harus diajak bisa, jadi mau nggak mau. Mau diseret ya. Pak, Ya. Bu, Pokoknya kok ayam diseret. mungkin gini Bu Haji, mungkin di awal kita pemetaan dulu nih teman-teman kita yang 20 ini. Siapa yang di tahap siap, siapa yang berkembang, siapa yang memang udah mau untuk mahir. Jadi nanti kita pembimbingannya pun nggak ibarat ini. Kalau yang tahap baru siap tuh bengong aja nih, coba. Ibu Haji cerita dia bengong aja, aku mah kewe mun aya drafna karena dituturkeun ATM gitu. Nah, jadi boleh tuh nanti untuk tahap siap yang dibutuhkan apa. Misalnya pun mau cari referensi yang seperti apa menurut Bu Haji. Oh, bagusnya yang gini. Nanti tahap berkembang apa yang harus dilakukan, baru nanti pas mahir, nah baru itu yang mahir itu lari. Baru diajak berlari ya. Ya, betul. Biar nggak ngelakuin itu doang. Jadi kan ujungnya sebenarnya nungguin ntar draft contoh, nanti ujungnya contohnya gimana? Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau sekarang masih contohnya gimana kan emang baru tahapnya mulai berkembang ya. Jadi Minimal ada kemauan, Bu. ada kemauan itu. Dulu nih, misalnya kalau saya mah siap aja nih tahapnya, nanti yang penjelasan yang diberikan gimana? Mama sangkeun aja jeda heula tuh. Saya mau nulis draft dari mana nih? Cara merancang kurikulum operasional yang pertama yaitu menganalisis karakteristik satuan PAUD. Yang pertama kegiatan kita yaitu menganalisis karakteristik satuan PAUD. Sebelum membuat kurikulum, satuan PAUD perlu melakukan diskusi. Yang pertama yaitu apa kekasan setempat. Yang kedua, bagaimana peran satuan PAUD bagi masyarakat setempat. Kemudian apa dampak dari satuan PAUD yang sudah dapat dirasakan baik oleh masyarakat maupun warga satuan pendidikan itu sendiri. Ya, contoh karakteristik. Karakteristik satuan PAUD sebut namanya, berada di daerah mana, ya alamatnya. Kemudian satuan PAUD nama sekolahnya memiliki jumlah murid berapa, terbagi dalam berapa lomba dengan kelompok usia berapa dalam penyelenggaraan satuan PAUD. Bekerja sama dengan orang tua dan lembaga terkait untuk mencapai visi-visi dan tujuan lembaga sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Satuan PAUD sebut nama satuannya, menyelenggarakan pembelajaran dengan metode pembelajarannya apa, kemudian satuan PAUD memiliki sarana berupa apa aja, sebutin ya. Ini contohnya. Contoh karakteristik TK bintangnya adalah contoh yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang bisa kita jadikan rujukan ya. Misalnya TK Istiqomah terletak di Kabupaten Bogor. Tengah Di perkampungan. di tengah pemukiman.
yang padat misalnya berbatasan dengan Pabrik. Mari kita semen. kalau enggak berdampingan dengan SMP, berdampingan dengan SMP. Nah, masjid. Kemudian di depan masjid apa sebutin. Pokoknya tentang Belakangnya rawa. Nah, belakang rawa. Ada kampungnya. Betul emang itu harus disebutin. Harus disebutin semua. Jadi Oh, depan belakang. depan belakang samping itu tulis semua. Iya, saya kurang. Tulis tulis. Nanti temanya duit malam. Berarti apa namanya lokasi sekolah dekat dengan Kadaluarsa. Kadaluarsa. kawasan Rebo. industri misalnya. Udah hari Kemis. Masyarakat tinggal di masyarakatnya seperti apa disebutin. heterogen, kerja Ya. dengan multikultural. Ya, multikultural. Saya tuh ngomongnya tadi. Multikultural. Kemudian memiliki budayanya apa? Budaya di sekitar masyarakat. Kalau saya kan gotong royong kayak gitu. Oh, iya. Jadi budaya masyarakatnya Individual misalnya, nggak ada gotong royong, individu aja kerja mulu. yang kerja mulu bagi Ya, individual dan individual. apa kalau yang itu namanya masyarakat yang apa gitu. Masing-masing. Multikultural. Multikultural mah. Lama beda-beda suku. Suku, agama segala macam. Oh, bisa multikultural bisa. Ya. Dipermudah lah kan soalnya itu memang sesuai dengan bahasa orang masing-masing. Iya, Iya, betul. Ya, masyarakat sekitar beragama apa? Misalnya kalau misalkan beragama Islam, salah satunya contohnya nih, misalnya kegiatan yang baiknya apa? Di rumah saya kan apa ada pemotongan dilakukan setiap ada yang dilanda. Sebutin. Kami saya apa pengajian ibu-ibu gitu dia Tapi kalau nggak ada juga nggak usah. iya, pokoknya sesuai Jangan mengada-ada. Jadinya apa? kalau sebagian besar bekerja sebagai apa karyawan, kemudian rata-rata latar belakang pendidikan sebagai apa latar belakang Misalnya pendidikannya SMA ke atas apa menengah ke bawah apa menengah ke atas? kemudian sumber pendanaan operasional sekolah berasal dari swadaya masyarakat serta bantuan pemerintah atau OSP. Sekarang namanya BOSP, bukan BOP lagi ya, BOSP. Dan gitu donasi BOSP sekarang mah. masyarakat sekitar. Kalau misalnya nih ibu suka ada yang timpang masukin kayak saya kan sekolah kayak gitu ya. Kalau misalnya lagi bangun-bangun, ketika ada pembangunan di sekolah, dana didapat dari masyarakat sekitar, baik berupa material maupun bahan bangunan. Jadi disebutin kenyataannya, kayak misalnya di tempat saya kalau lagi bangun kan suka ada yang ngasih semen, suka ada yang ngasih keramik, jadi sebutin. Ngasih kuenya buat Ya, itu, kasih jenis kuenya, ukurannya. gitu, sebutin. Kebijakan pemerintah Kota Bandung adalah untuk melestarikan budaya Sunda di masyarakat. Sama dengan di Bogor. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor adalah untuk melestarikan budaya Sunda di masyarakat. Dinas Pendidikan menindaklanjuti dengan meminta satuan untuk memasukkan Muatan kemis lokal. Sunda, muatan lokal kemis Sunda. Ya. Nanti pas kita nyusun saya buka aja ya biar buat panduan. Ini banyak contohnya. Termasuk tentang luas lahannya seperti itu nanti semua disebutin. Kemudian ini ada juga contoh karakteristik PAUD Gemilang. Jadi ada TK dan ada PAUD yang sebagai contoh. Yang masuk validasi dari pemerintah. Iya. Jadi pokoknya ini contoh yang diberi oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu bagaimana menetapkan visi misi satuan. Visi adalah cita-cita bersama atau impian. Visi merupakan gambaran masa depan yang dicapai. Visi harus dapat memberikan panduan harapan serta motivasi. Visi harus dapat realistis, kredibel, dan atraktif. Sebaiknya mudah dipahami. Ya, intinya ya mudah dipahami, singkat, dan ideal, berfokus pada mutu serta motivasi setiap pemangku kepentingan. Jadi harus mudah dipahami dan singkat. Itu kunci utama ya dari sebuah visi. Jangan sampai visi panjang kali lebar. Ayo buku ketika ditanya visinya apa, tak dulunya dicontekan.
ya. Dan disinkronkan dengan karakteristik daerahnya itu. Iya, benar. Jadi visi itu harus singkat, yang mudah dipahami ya. Contohnya, menjadi sekolah yang mencetak generasi mandiri kreatif, membelajar sepanjang hayat, bermulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini contoh ya. Nanti silakan dibuat sesuai karakteristik sekolah masing-masing. Selanjutnya, bagaimana menerapkan misi satuan pendidikan. Misi adalah pernyataan cara kita mencapai visi adalah dengan misi. Jadi menggunakan kalimat aktif ya, kalimat yang melakukan sesuatu kalimatnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, seperti yang saya bilang tadi, bukan kalimat keadaan, tapi kalimat yang menunjukkan akan melakukan apa? Tindakan lembaga. Kemudian antara indikasi visi dan misi harus ada keterkaitan atau terdapat penanggalan secara jelas. Satu indikasi visi dapat dirumuskan lebih dari satu misi. Kemudian misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik ya. Contohnya tadi kan visinya kita lihat, visinya kan menjadi sekolah mencetak generasi mandiri kreatif pembelajar sepanjang hayat, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh misinya menyiapkan lingkungan pembelajaran yang mendukung terciptakan anak mandiri. Jadi kita sebutin lagi ya, yang tadi tujuan visinya kita sebut lagi, terciptanya anak mandiri kreatif pembelajar sepanjang hayat, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalimat di visi kita masukkan kalimat misi dengan kalimat tindakan. Depannya kasih kalimat tindakan. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran untuk terciptanya anak-anak mandiri kreatif belajar sepanjang hayat, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, lembaga bermitra dengan orang tua dan lembaga terkait dalam mewujudkan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif. Jadi misi juga nggak perlu banyak, yang penting mencakup cara kita mencapai sebuah visi gitu. Jadi tidak perlu banyak, perlu panjang lebar, yang penting sudah mencakup bagaimana cara kita mewujudkan visi. Kemudian bagaimana menentukan tujuan satuan. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai. Ada visi, impian, ada misi, caranya gimana mencapai visi atau mencapai impian. Kemudian ada tujuan, bagaimana hasil yang didapatkan anak ketika kita melaksanakan misi gitu. Tujuan harus serasi dan mendiskusikan misi dan nilai satuan PAUD. Tujuan fokus pada hasil yang diinginkan. Kemudian tujuan harus spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu ya. Untuk mengetahui pencapaian tujuan, satuan PAUD dan melakukan evaluasi. Ini contoh tujuannya. Terciptanya suasana lingkungan yang mendukung anak menjadi anak mandiri, kreatif, pembelajar sepanjang hayat, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalimatnya ada hasil, kalimat yang keluar ada hasil. Terselenggaranya aktivitas pembelajaran yang dapat membentuk anak menjadi mandiri, kreatif, pembelajar sepanjang hayat, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menciptakan lulusan yang anak yang mandiri dalam belajar dan berkegiatan. Kemudian pembelajar sepanjang hayat yang senang belajar dan cinta belajar. Kemudian anak yang kreatif dan berpikir kritis, berakhlak mulia, santun dalam berucap dan sopan dalam bersikap. Anak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan terbiasa menjalankan ibadah sehari-hari. Kemudian yang keempat, terpenuhnya 5 kebutuhan esensial anak, yaitu pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Baik, mungkin untuk hari ini kita sampai ke tujuan dulu ya. Langsung nanti kita praktek membuatnya. Biar tidak kebanyakan, biar fokus kita melaksanakannya. Siap. Oke? Oke.